Halo semua, balik lagi sama saya Firly, seorang fisioterapi di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, seperti biasa, kayak kemarin saya masih ditemani sama Anton. Banyak juga yang nge-DM saya, tuh kenapa sih dinamain Anton? Sebenarnya nama panjangnya ini Skeleton, jadi biar mudah aja, jadi saya panggil Anton. Nah, kayak gitu. Nah, pada kali ini saya mau cerita atau sharing atau diskusi juga. Saya kedatangan seorang pasien. Dia berprofesi sebagai koki atau yang suka masak lah kayak gitu. Sama kayak Chef Juna, Chef Renata, sama Chef Arnold. Yang nonton MasterChef Indonesia pasti tahu lah kayak gimana ya kan. Nah, jadi pasien ini nih dia mengeluh ada nyeri di bagian bahunya. Jadi dia itu nyeri kalau misalnya di posisi, saya contohin ya, dia di posisi 60 sampai 90 derajat. Tetapi waktu saat dia posisi dari 90 ke 180 itu dia nggak mengalami nyeri. Dan juga waktu posisi 0 derajat sampai 60 derajat itu dia enggak mengalami nyeri. Jadi cuman sakit di daerah 60 sampai 90 tuh yang kayak gitu. Ya, itu kenapa sih? Nah, ini nanti yang unik. Mungkin teman-teman ada yang mengalami nih dari keluhan ini. Soalnya ini bukan yang pertama kali saya tangani kasus kayak gini, tapi lumayan banyak. Jadi rata-rata atlet tuh bisa kena, pekerja kantoran bisa kena, ibu rumah tangga bisa kena, pokoknya semua orang itu ada kemungkinan untuk terkena di bagian nyeri di bagian bahunya. Oke, seperti biasa setiap pertemuan pertama kali atau fisioterapi pertama kalinya pasti ada sesi konsultasi. Nah, sesi konsultasi ini isinya itu kayak pemeriksaan gitulah. Jadi saya ada pertanyaan-pertanyaan, terus ada tes spesifik untuk nentuin jaringan mana yang terkena. Terus banyak lah nanti saya cerita. Jadi pertama yang saya tanyain itu nyerinya udah berapa lama, terus pas posisi yang apa, yang kayak yang di awal tadi saya sebutin posisinya. Terus ini mengganggu nggak daripada aktivitasnya kayak gitu. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi yang lumayan panjang tuh, lumayan sekitar 15 sampai 20 menit, itu saya simpulin dia mengalami ada yang namanya tendinitis supraspinatus. Apa sih itu? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi secara pengertian atau definisi itu adanya peradangan pada tendon dari otot supraspinatus. Nah, pasti teman-teman pada bingung ya, itu apa sih namanya? Itu dari nama Latin. Kalau bahasa Indonesianya itu saya juga nggak tahu nama bahasa Indonesianya, tapi letaknya di daerah bahu bagian atas. Nah, saya jelasin secara anatominya. Dia itu, ini anggap aja bahu nih ya. Bahu ini tulang skapula. Tulang skapula itu kalau Indonesianya tulang dari belikat nih, bagian samping belikat. Nah, ini tulang belikat itu ada sejenis kayak mangkok tuh. Nah, mangkok ini tempat melekatnya dari tulang lengan atau humerus. Nah, di antara dari dua tulang ini terdapat dari si tendon atau otot itu tuh. Tendon ini dia letaknya di ujung dari si otot supraspinatus tadi. Nah, kamu bayangin ya. Ini tulangnya, ini si tulang belikatnya, tulang lengan. Jadi waktu gerakan 60 sampai 90 dia mengalami nyeri tuh. Nah, karena ada peradangan pada si bagian tendonnya dari otot supra tadi, di 60-90 dia mengalami ada pembengkakan, dia ngehimpit tuh. Ngehimpit si yang tendon yang radang tadi dari si tulang, dua tulang ini. Makanya dia mengalami nyeri. Nah, ada yang unik juga.
si pasien ini dia mengalami bad posture. Posisinya apa? Jadi saya ilustrasiin. Jadi dia itu posisinya kepalanya cenderung ke depan atau forehead position. Terus bagian bahunya itu dia cenderung kayak gini nih, atau protection shoulder. Nah, karena posisi dari leher, kepala sama bahunya ini cenderung kayak gini, coba teman-teman peragain ya. Itu pasti dianya lebih cenderung membungkuk. Nah, ilustrasiin lagi. Jadi kalau misalnya teman tegak ya, posisi forehead position, terus shouldernya kayak gini, coba kamu angkat tangan. Pasti agak susah ya kan? Tapi coba kamu badannya tegak, lehernya biasa aja, nggak terlalu maju, tegap, ngangkat tangan agak sedikit lebih mudah. Nah, kalau dari analisa saya dengan aktivitas si bapaknya ini seorang koki, kan kalau koki kamu pasti tahu lah ya kan, dia pasti ngambil sesuatu di atas yang kayak rak di dapur kayak gitu kan. Itu dia ngalami keluhan, jadi nggak nyaman. Nah, setelah itu kamu pasti penasaran treatmentnya apa sih. Nah, ini saya cuma nyebutin beberapa aja, nggak keseluruhan. Jadi yang pertama saya lakuin itu ada namanya teraksi osilasi. Jadi saya ngebuat joint space atau jarak sendi dari si tulangnya ini. Kan tadi yang pertama saya jelasin, ini kan mangkok nih, ini lengan. Nah, ini dia terhimpit tuh. Karena joint space-nya juga atau ruang dari celahnya ini dia kecil. Ini saya tarik. Saya tarik biar dianya agak sedikit longgar. Nah, sudah saya tarik, saya agak sedikit goyang atau osilasi tadi. Ya, itu harapannya untuk memperluas dari si ruang sendinya, sendi dari si bahunya, biar dia nggak terlalu mengalami penjepitan atau entrapment. Nah, selain itu juga yang jelas saya koreksi postur. Koreksi posturnya itu apa? Sederhana, kan dianya kepalanya posisi kayak gini nih. Itu dia ada cenderung di bagian kepala ini, maksudnya otot di bagian belakang leher nih, dia mengalami kelemahan, makanya dianya cenderung kayak gitu. Terus yang bagian otot depan leher dia mengalami pemendekan. Sini lemah, sini pendek, dia narik lah kayak gitu kan. Terus yang bagian ininya juga saya periksa, dia mengalami pemendekan juga tuh bagian otot dadanya. Karena dianya pendek, dianya jadi cenderung kayak gini nih, ya kan? Nah, otot yang di belakang, di bagian scapula kayak rhomboid dan lain-lain, itu dia mengalami kelemahan juga. Atau kalau teman-teman yang di dunia kesehatan pasti tahu crossover syndrome namanya. Jadi sini pendek, sini lemah, sini pendek, sini lemah. Dia kayak gitu tuh. Ya kan? Treatmentnya sederhana. Jadi ininya saya koreksi tuh. Saya koreksi kayak gini. Terus yang bagian otot yang di sini saya aktivasi atau saya perkuat. Terus yang bagian sini saya stretching. Caranya gimana? Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas cara nge-stretching bagian dada depan. Terus yang bagian yang di belakang sini saya perkuat tuh. Saya aktivasi. Aktivasinya pakai apa? Pakai resistant band namanya. Itu kebetulan saya jual juga. Nanti saya contohin barangnya kayak gimana. Setelah itu, setelah treatment ya kan udah beberapa pertemuan, kalau nggak salah sekitar 3 pertemuan seminggu doang, itu bapaknya mengalami peningkatan atau ada penurunan rasa sakit dan juga posturnya lebih baik. Dan waktu posisi yang tadi itu nggak ngalamin nyeri kayak gitu. Nah, pada kasus ini banyak juga ditemuin pada orang-orang yang atlet, terutama posisi overhead position, kayak apa ya, bulu tangkis tuh, bulu tangkis. Karena bulu tangkis itu kan dia gerakan yang mendadak dengan kuat tuh, plak plak, kayak gitu. Itu sering juga ngalamin itu. Mungkin lain kali saya bahas, karena saya ada beberapa pasien juga yang atlet bulu tangkis, bukan atlet tapi lebih penghobi olahraga bulu tangkis. Itu aja mungkin cerita untuk video kali ini. Saya bakal buat lagi video yang lainnya karena stok cerita saya dengan pasien tuh lumayan banyak, tapi dengan catatan ya, saya nggak bakal nyebutin namanya, nyebutin
tinggalnya di mana, apalagi nomor KTP-nya itu nggak bakal saya sebutin. Ya udah itu aja. Dadah.